Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai kelas 9 dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada semester genap ini. Marilah kita mulai dengan pembahasan kemagnetan bagian kedua. Ini termasuk kompetensi dasar 3.6, yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya kita bahas tentang teori kemagnetan bumi. Kita berada di bumi, kita harus tahu bahwa bumi ini memiliki magnet yang raksasa. Kutub utara magnet bumi terletak di kutub selatan bumi, dan kutub selatan magnet bumi terletak di kutub utara bumi. Ini gambarnya. Jadi ini bumi mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Kemudian magnet bumi, nah ini kutub selatan magnet bumi berada di kutub utara geografis bumi, dan sebaliknya kutub utara magnet bumi terletak di kutub selatan bumi. Makanya kalau ada jarum kompas ya, itu kalau dibiarkan itu selalu menunjuk arah utara selatan, karena ada magnet bumi yang kutub selatannya di kutub utara dan kutub utaranya di kutub selatan bumi. Ini yang menyebabkan kalau magnet batang digantung atau jarum kompas itu selalu menunjuk arah utara selatan, namun tidak pas ya. Ini ada penyimpangan sedikit. Nah, maka nanti ada istilah sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Sudut deklinasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh kutub antara jarum kompas dengan kutub utara jarum kompas dengan arah utara selatan bumi. Itu dinamakan deklinasi. Sedangkan inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan bidang horizontal datar permukaan bumi. Ini lebih jelasnya, ini adalah arah utara selatan, jarum kompasnya begini, nah ada penyimpangan. Nah sudut ini, sudut antara kutub utara jarum kompas dengan arah utara namanya sudut deklinasi. Kemudian sudut inklinasi itu adalah sudut antara kutub utara jarum kompas dengan bidang datar ini. Jadi ini tidak mendatar persis tapi ada sudutnya. Sudut ini dinamakan sudut inklinasi. Sekarang ada istilah induksi magnet. Kita perhatikan induksi magnet. Apa itu? Seorang ilmuwan bernama Hans Christian Ørsted melakukan percobaan yang hasilnya adalah menemukan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet di sekitar kawat yang berarus listrik itu disebut dengan induksi magnetik. Seperti ini gambarannya. Jadi ini ada kawat lurus yang dihubungkan ke baterai ujungnya sehingga ada arus listriknya, maka menimbulkan medan magnet. Nah, ini gambaran yang berikutnya. Gambar 1 ini adalah kawat yang tidak ada arusnya, I sama dengan 0, maka jarum kompasnya diam, tidak bergerak. Setelah diberi arus arahnya ke atas ini, maka ini menyimpang. Nah, berarti ada medan magnet. Ada perubahan jarum kompas, berarti ada medan magnet. Kalau arahnya ke bawah, menyimpangannya ke kiri. Kemudian lebih jelasnya lagi, arah medan magnet itu nanti ada kaidah tangan kanan menggenggam seperti pada gambar ini. Kalau arusnya ke atas, nah ini dari dalam keluar.
Kemudian kalau ini ke bawah, dari luar ke dalam, atau kaidah tangan kanan yang sedang menggenggam ibu jari ini menunjukkan arah arus listriknya, 4 jari yang lain menunjukkan arah medan magnetnya. Ini arah medan magnet, kemudian ini arah arus listrik. Jadi untuk menentukan arah medan magnet pada kawat yang lurus dengan kaidah tangan kanan menggenggam. Ini lebih jelasnya lagi. Ya, ini arahnya arus listriknya ini. Nah, kalau ke bawah, nah dari luar ke dalam. Kalau ke atas, dari dalam keluar. Kemudian bagaimana dengan kalau kawatnya melengkung? Nah, arah medan magnet pada kawat yang melingkar atau melengkung seperti pada gambar ini. Nah, ini yang sini ya, melingkar ini. Yang ini. Ini kalau kawatnya melengkung. Berikutnya, kalau arah medan magnet pada kumparan itu lilitan kawat-kawat ya, di gulungan kawat. Nah ini adalah kumparan, maka arahnya seperti ini. Kemudian kumparan atau solenoida bila diberi arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang sama dengan magnet pada magnet batang. Nah, ini tadi kumparan atau gulungan kawat yang diberi arus listrik maka akan menghasilkan seperti pada magnet batang. Berikutnya tentang konsep gaya Lorentz. Apa gaya Lorentz itu? Kawat berarus listrik yang berada di medan magnet akan menghasilkan gaya magnet. Gaya tersebut disebut gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz adalah gaya yang terdapat pada kawat berarus listrik yang berada di medan magnet. Penemunya adalah orang yang bernama Hendrik Anton Lorentz dari Belanda. Nah ini gambarannya. Ini adalah terjadi gaya Lorentz. Ini dua kutub magnet, ya, kutub S, kutub U. Terus ini medan magnetnya. Ini ada arus listrik. Maka di sini ada gaya tertentu yang dinamakan gaya Lorentz. Untuk menghitung gaya Lorentz, ya, ini harus tahu dipengaruhi oleh medan magnet, kuat arus listrik, dan panjang kawat. Maka gaya Lorentz bisa dihitung dengan rumus F sama dengan B kali I kali L. Ini I besar, ini huruf L kecil. Bil gitu. Keterangannya F gaya Lorentz satuannya Newton, B kuat medan magnet satuannya Tesla singkat T, L panjang kawat satuannya meter, dan I kuat arus listrik satuannya ampere. Jadi untuk menghitung besarnya F itu ditentukan oleh medan magnet. Semakin besar medan magnetnya semakin besar gaya Lorentz-nya. Terus besarnya kuat arus listrik dan panjangnya. Kemudian menentukan arah gaya Lorentz. Bagaimana menentukan arah gaya Lorentz? Ini menggunakan aturan tangan kanan yang dalam posisi seperti ini. Ada 3 hal. Ibu jari menunjukkan arah kuat arus listriknya, kemudian jari telunjuk ini adalah besarnya arah medan magnetnya, kemudian jari-jari yang lain adalah gaya Lorentz-nya, ini jari tengah. Saya ulangi, gambar ini adalah menentukan arah gaya Lorentz. Ibu jari sebagai arah kuat arus listrik, kemudian telunjuk medan magnet, dan jari tengah arah gaya Lorentz-nya. Contoh soal dalam menghitung besarnya gaya Lorentz. Sebuah kawat tembaga panjangnya 20 meter dialiri arus listrik 1/5 miliampere. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet 24 Tesla, berapa gaya Lorentz yang ditimbulkan? Dari soal ini diketahui ya, panjang, ini panjang L ya, L panjang 20 meter, satuannya sudah meter. I
miliampere. Karena ini masih miliampere, kita jadikan ampere. Mili itu berarti per 1000, berarti 5 dibagi 1000, 0,005 ampere. Dan B-nya 24 Tesla. Maka menghitung F adalah B kali I kali L, yaitu 24 kali 0,05 kali 20 sama dengan 2,4 Newton. Ini adalah besarnya gaya Lorentz ya. Kemudian tugas untuk mengecek kemampuan kita, di sini ada 4 soal pilihan. Ini dijawab, kamu tulis di bukumu, dipelajari. Di nomor 4 soal pilihan, kemudian nomor 5 kamu jawab seperti pada contoh tadi. Demikian penjelasan kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.